Upaya menduetkan Prabowo Ganjar di Pilpres 2024 sepertinya sulit terwujud. Para petinggi PDI Perjuangan maupun Gerindra sama-sama menginginkan Ganjar dan Prabowo diusung menjadi calon presiden, bukan menjadi cawapres. Hingga kini baru ada satu pasangan bakal capres-cawapres yang sudah resmi mendeklarasikan diri, yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sementara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto belum menentukan bakal cawapresnya, meski sudah beredar bursa nama-nama kandidat yang menguat. Belakangan, dua nama muncul ke permukaan, yaitu Menko Polhukam Mahfud MD dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, yang dipertimbangkan sebagai bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Lantas, apakah kedua nama tersebut muncul karena dianggap memiliki ceruk suara di Jawa Timur? Tim TV One mengabarkan. Waduh, ini kedengeran nggak tadi? Enggak, belum. Karena belum ada yang diumumkan ya, Pi ya. Nah, kita akan membahas mengenai hal ini dengan beberapa narasumber yang sudah hadir. Sudah ada Mas Ahmad Khairul Umam, analis politik Universitas Paramadina Jakarta. Selamat pagi, Mas. Pagi, Mas. Assalamualaikum, Pagi, Mbak Rati. Pagi, Mas Arief. Ya. Kemudian juga ada Bang Andreas Hugo Pereira, politisi PDI Perjuangan. Selamat pagi, Bang Andreas. Politisi senior PDI Perjuangan. Selamat pagi. Selamat pagi, Rati. Selamat pagi, Mas Arief. Mas Umam, selamat pagi. Di tengah-tengah Rakernas PDI Perjuangan yang masih berlangsung hari ini, begitu ya, Bang ya? Bang Andreas, ini berbicara mengenai capres usungan PDI Perjuangan yang kabarnya sudah tidak lagi di Jakarta, tapi justru di Surabaya. Siapa, Mas Ganjar? Ya iyalah. Udah tidak di Jakarta lagi? Nggak di Jakarta. Loh, kan ini masih hari ketiga Rakernas ini. Nah, itu dia. Apakah nantinya ada kejutan begitu dari Surabaya, deklarasinya di sana, Rakernas di Jakarta, Bang? Waduh. Gimana nih, Bang? Perlu konfirmasi nih, Bang Andreas. Kalau itu tunggu aja gitu. Tapi hari ini memang penutupan dan hari terakhir rapat kerja nasional. Sampai kemarin Mas Ganjar ada di Jakarta, masih mengikuti Rakernas hari pertama, hari kedua. Setelah itu tentu pasti harus bagi-bagi agenda kan, karena kegiatan kan panjang, padat. Dan hari ini ya tinggal satu agenda lagi dan penutupan oleh Ibu Ketua Umum. Sehingga tentu waktu yang ya kalau kita lihat menuju pada hari-hari ke tanggal 14 Februari kan tidak banyak juga gitu. Jadi ya memang di sini ya yang kader-kader mempersiapkan diri, yang calon ya harus mulai keliling ke masyarakat, dan itu yang dilakukan selama ini gitu. Oke, kan tadi menyeruak ya kalau kita dengar paket tayangan tadi ada dua nama yang kita ketahui, dua nama ini ya berasal dari wilayah Jawa Timur, bahkan saat ini juga sebagai gubernur di Jawa Timur. Nah, posisi Mas Ganjar sudah meninggalkan Rakernas untuk kembali melanjutkan agenda politiknya ya menjelang 2024 di Surabaya, Jawa Timur. Nah, ini simbol ya kayaknya ya Bang Andreas ya. Fix kedua nama tersebut ya, Bang? Ya. Ya itu interpretasi Mas Arief dan Mbak Rati. Karena memang itu sudah diagendakan sebelumnya, sudah dari beberapa waktu yang lalu memang sudah disusun agendanya oleh TPN, tim pemenangan nasional, untuk ya berkeliling mengunjungi masyarakat di beberapa wilayah ya di Jawa Timur, terus kemudian ya di Jawa Barat, kemarin kan banyak di DKI selama beberapa hari terakhir ini. Tentu setelah ini keluar Jawa, ke Sumatera, kemudian juga ke wilayah Nusa Tenggara, ya perlu juga ke beberapa tempat di bagian timur, Sulawesi, ya tentu sampai ke Papua, sampai ke Aceh, karena pemilihan presiden ini, pemilihan umum ini adalah pemilihan umum Indonesia gitu, sehingga kita tahu memang jumlah pemilih terbesar memang ada di Jawa, tapi pemilihan ini menyangkut wilayah seluruh Republik ini, sehingga ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk tetap berkunjung ke berbagai wilayah capres, dan nanti kemudian cawapres itu berkunjung ke berbagai wilayah di seantero Republik ini dari Sabang sampai Merauke. Bang Andreas, mengkonfirmasi Bang, apakah benar Bang nama Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur ini masuk
dengan nama terkuat gitu ya sebagai pendamping Ganjar Pranowo. Karena kalau kita lihat beberapa waktu lalu Gus Miftah yang konon kabarnya itu ditugaskan oleh kubu Koalisi Indonesia Maju juga sudah bertemu dengan Khofifah, Bang Andreas. Dari PDI Perjuangan tidak, dari koalisi atau dari PDI Perjuangan dengan mitra-mitra partai yang mengusung Mas Ganjar tidak menugaskan siapa-siapa untuk berbicara dengan capres, tapi karena itu adalah wilayah nanti ketua umum yang akan mengumumkan itu gitu. Jadi saya kira mengenai cawapres tinggal kita tunggu momentum yang tepat untuk kemudian ketua umum bersama dengan mitra-mitra kerjasama partai yang mengusung Mas Ganjar. Di sini ada Hanura, ada Perindo, terus kemudian juga ada teman-teman partai lain yang juga akan mengusung, ya kita sama-sama akan mengumumkan itu gitu. Baik. Saya mau ke Mas Umam. Mas Umam, kalau melihat nih nampaknya ya, tadi dikatakan kayaknya sih kalau deklarasi, yang ditunggu-tunggu masyarakat kan deklarasi hari ini. Tapi nampaknya Pak Ganjar saja sudah ke Surabaya, Jawa Timur. Mas Umam membacanya dari tokoh-tokoh politik yang memang ada kemarin, ada nggak salah satu yang juga nantinya akan digandeng Ganjar dalam Pilpres 2024 nih, Mas? Iya, kalau misal kita cermati beberapa hal kemarin, Mbak, ada cukup menarik gimmick atau respon dalam proses Rakernas kemarin. Pertama, ketika nama Pak Mahfud disebut, respon dari para audiens relatif tepuk tangan cukup besar. Dan itu barangkali bukan hanya menunjukkan bagaimana audiens merespon, tetapi juga pembicaraan di level elit sudah mulai mengerucut pada satu nama. Kemudian hal itu dikonfirmasi oleh beberapa informasi dari sejumlah kalangan di PDIP bahwa keyword dari cawapres Ganjar adalah Nahdlatul Ulama. Artinya bahwa dalam konteks ini nama-nama yang tadi disebutkan, mulai Pak Mahfud, Mbak Khofifah, tampaknya tidak akan berkutat dari, tidak akan lepas dari itu. Kalau kemarin sempat muncul nama Pak RK, memang sempat menguat, tetapi dalam hitungan hari yang sama juga kembali kemudian melemah. Dan kalau misal kemudian hal ini diletakkan dalam satu basis kalkulasi, termasuk keyakinan PDIP bahwa kekuatan nasionalis harus di-backup oleh kekuatan Islam, terutama dari kekuatan Islam moderat, maka nama-nama tadi relatif merepresentasikan itu. Dan yang terpenting juga, ini juga sesuai dengan aspirasi dari P3. Karena P3 sendiri, kalau misal kemudian Mas Sandi tidak diusung menjadi cawapres Mas Ganjar, permintaan aspirasi dari P3 adalah satu nama yang bisa merepresentasikan karakter kekuatan politik P3. Karena kalau misal tidak sama sekali, P3 salah satunya akan terkena dampak signifikan, terutama ancaman split ticket voting. Artinya dari basis pemilih P3 yang menginginkan karakter narasi religius, Islam moderat, kalau misal kemudian tidak dipasang dengan kekuatan itu, yang akan terdampak adalah P3. P3 sudah pernah merasakan itu di 2019 lalu, dari 38% menjadi 38 kursi menjadi 19 kursi. Kenapa? Karena basis pendukungnya waktu itu mendukung Pak Prabowo, tapi elit P3 mendukung Pak Jokowi. Nah, dengan ada win-win solution dengan Mas Ganjar, representasi dari nasionalis, kemudian ditempatkan satu nama siapapun itu, Pak Mahfud, Mbak Khofifah, atau siapapun, maka ini akan bisa menjadi win-win solution yang bisa diterima oleh basis kekuatan koalisi yang mendukung Ganjar Pranowo. Oke, kita coba nanti akan mengulas juga lebih dalam, karena kalau bicara nama Khofifah, ini kan diperebutkan oleh dua poros ya. Ada juga Prabowo juga dan juga Ganjar Pranowo. Menegaskan bahwa Jawa Timur memang menjadi epicentrum kekuatan benturan yang menentukan bagaimana kemudian kontestasi bisa dimenangkan ke depan. Karena kooptasi di Jawa Barat bisa terlihat arahnya, di Jawa Tengah relatif bisa dipetakan, tetapi Jawa Timur ini yang representasi Jombang, Ijo dan Abang, kelompok kekuatan Islam dan juga nasionalis, di situ relatif setara. Nah, kesetaraan itu yang seringkali kemudian menjadi gambling. Siapa yang bisa menguasai keduanya, dialah berpotensi untuk. Tapi kan nanti kita juga bisa ulas ke Mas Umam kalau mau berbicara mengenai basis suara dari NU sendiri, ini kan tidak bulat ya. Nanti mungkin apa yang perlu diperhatikan kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Menyambung pertanyaan saya tadi, Mas Umam, kalau melihat kan basis loyal pemilih NU ini kan memang terdiaspora begitu ya, tidak hanya di satu. Bahkan di partai politik pun juga ada basis loyal pemilih
Ternyata yang paling besar di PDIP. Nah, mencermati hal-hal seperti ini untuk pemilihan dari nantinya yang akan digandeng cawapres, baik dari sisi Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto nih, yang dua-duanya kemungkinan juga akan mengarah memilih dari NU. Iya. Memang kalau misal kita cermati Mbak dari basis data yang berkali-kali survei kita cermati, termasuk juga dari data di pemilu 2014, 2019, memang basis pemilih loyal Nahdliyin itu terdistribusi secara merata ke sejumlah partai-partai politik yang ada. Kecuali partai yang memang tidak memiliki tautan ideologis secara diametral. Nah, kemudian dalam konteks ini nomor 1 memang ditempati oleh PDIP, itu di angka sekitar 22-25%. Angkanya cukup besar. Kemudian nomor 2 ada ditempati oleh Gerindra di angka sekitar 19% atau 17%, roughly sekitar itu. Kemudian ketiga baru PKB, PKB di angka sekitar 16%. Yang ini betul-betul menjadi core bagi basis pemilih loyal yang selama ini dikelola oleh PKB. Kemudian selebihnya ada Demokrat, kemudian dari Golkar dan lain sebagainya. Nah, tetapi di saat yang sama, kalaupun kemudian bagaimana impactnya kepada Pilpres, diakui atau tidak, dalam sejarah Pilpres di Indonesia pasca reformasi, hampir selalu sama, bahwa pemilih loyal Nahdliyin akan selalu terdistribusi, terfragmentasi dia. Nggak bulat gitu ya? Iya, kecuali memang dihadapkan pada dua pilihan, dan dua pilihan ada satu kekuatan yang merepresentasikan karakter dan corak ideologis Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia akan terkonsentrasi besar di sana. Hal itu terlihat misalnya di Pilpres 2014 dan juga paling clear di 2019, bagaimana Kiai Ma'ruf Amin, mantan ketua Roisam waktu itu dari PBNU, diletakkan di sana, sementara kubu Pak Prabowo waktu itu tidak. Nah, oleh karena itu ini yang kemudian akan memberikan impact. Problemnya atau mungkin tantangannya, bagaimana kemudian NU dianggap sebagai variabel penting ini sebenarnya kan merespon dari deklarasi Amin, Anies Muhaimin, yang diakui atau tidak. Jika PDIP termasuk Gerindra tidak mempertimbangkan Nahdlatul Ulama sebagai variabel dalam penentuan capres, maka berpotensi terkonsentrasi, terkonsolidasi di satu titik. Berarti harus dipecah konsentrasi tersebut. Maka untuk memecah itu, salah satunya adalah melakukan rekalkulasi tadi itu. Selain itu, di PDIP sendiri selama ini ada keyakinan kekuatan nasionalis harus di-backup. Lagi-lagi aspek historis yang mengingatkan itu. Bagaimana pemilu 1955, pemilu 1971, dan sejumlah pemilu-pemilu termasuk di pemilu 2019. Ketika nasionalis, waktu itu PNI termasuk di-backup oleh Partai Masyumi, Partai Nahdlatul Ulama. Sangat-sangat efektif dalam konteks pemenangan itu. Nah, tetapi hal ini kemudian digeser sekali lagi. Karena masing-masing koalisi memiliki infrastruktur partai yang sangat kuat juga. Bagaimana kemudian sebaran kepala daerah, termasuk juga anggota legislatif. Tetapi pengalaman di 2014, pengalaman di 2019, sekali lagi menegaskan bahwa Jawa Timur merupakan salah satu basis epicentrum penentuan kemenangan di Pilpres itu. Nah, oleh karena itu menjadi cukup unik dan juga wajar bagaimana kemudian untuk mengantisipasi kekuatan dominan yang coba dikonsolidasikan oleh PKB, maka Mbak Hovifah ditempatkan di alternatif itu, Pak Mahfud juga sama. Beliau representasi dari Nahdlatul Ulama, juga sangat rajin bersilaturahmi dan juga menjaga basis komunikasi dengan para kiai sepuh, juga jaringan santri, kiai pesantren-pesantren besar, dan tentu memiliki portofolio yang barangkali juga bisa dipertimbangkan. Pak Mahfud berpengalaman di legislatif, eksekutif, yudikatif, Mbak Hovifah juga sama. Juga itu. Nah, ini yang kemudian tampaknya ceruknya akan diperebutkan oleh Pak Ganjar sendiri maupun Pak Prabowo. Nah, ini yang kemudian akan menciptakan pertarungan yang jauh lebih sengit lagi karena basis kekuatannya relatif setara. Nah, ini yang kemudian agak challenging dalam melihat konteks pemenangan. Untuk bridging ke Bang Andreas, Anda lebih kemana? Khofifah kah yang akan dipilih PDIP atau Mahfud MD? Tentu saya nggak ada preferensi, tapi menurut informasi spekulatif, nama yang relatif cukup menguat untuk mendampingi Mas Ganjar salah satunya adalah Pak Mahfud MD. Meskipun dengan catatan, cukup banyak catatan, Pak Mahfud memiliki portofolio yang positif tadi, tetapi di sisi lain catatannya misalnya Pak Mahfud dikhawatirkan seringkali kemudian memiliki kecerdasan dan keberanian yang seringkali lebih berani dan lebih cerdas dibanding pemimpinnya misalnya. Nah, sepertinya PDIP barangkali juga menghitung itu. Meskipun
tetap harus diapresiasi yang dilakukan oleh Pak Mahfud, tetapi dalam konteks politik praktis, hal itu seringkali memunculkan sensitivitas tersendiri. Tapi dua nama itu tentu kan bisa mempertimbangkan lajunya Muhaimin Iskandar di Koalisi Perubahan tentunya ya. Saya ke Bang Andreas. Bang Andreas, komentar Anda seperti apa, Bang? Tadi apa yang disampaikan oleh Mas Umam tadi bahwa kalau kita melihat dari artinya kesejarahan antara baik antara NU maupun kaum nasionalis dan kaum Nahdliyin maupun kaum nasionalis itu mempunyai akar baik di tingkat elit maupun di akar rumput. Kita lihat bagaimana hubungan yang baik antara para founding father, Bung Karno dan Kiai Haji Wahid Hasyim sampai ke generasi anak Ibu Mega dan Gus Dur, terus kemudian juga di tingkat daerah pun banyak ya kader-kader partai, pimpinan partai di PDI Perjuangan itu adalah ya backgroundnya adalah NU yang PDI Perjuangan gitu. Sehingga tidak mengejutkan tadi kalau Mas Umam menyampaikan bahwa ya pemilih atau pendukung terbanyak untuk yang dia dari NU ke PDI Perjuangan itu adalah hal yang ya wajar juga gitu. Dan di identifikasi antar wong cilik dan kaum Nahdliyin itu juga identik antara dua kelompok masyarakat itu gitu. Nah, sehingga memang secara sosiologis ada kerekatan antara NU dan PDI Perjuangan, kaum Nahdliyin dan PDI Perjuangan. Nah, tinggal bagaimana kita lihat, artinya ini Jawa Timur. Kalau kita lihat pada figur, baik Ibu Khofifah maupun Pak Mahfud, di samping memang kalau Ibu Khofifah sekarang adalah ya Gubernur Jawa Timur, tapi beliau juga tokoh nasional gitu. Artinya sebelumnya beliau Menteri Sosial. Saya tahu Ibu Khofifah sangat mobile gitu. Beberapa kali kejadian-kejadian di berbagai wilayah di Indonesia. Ketika pagi-pagi kami baru menuju ketika itu saya baru menuju Alor, ada bencana di Alor, beliau sudah ada di sana lebih dulu gitu. Jadi betapa figur-figur ini memang figur yang berasal dari kaum Nahdliyin yang juga mempunyai reputasi secara nasional, sehingga ini memang patut diapresiasi. Begitupun dengan Pak Mahfud. Saya bersama menemani Pak Mahfud ke Flores juga pada waktu itu, apresiasi terhadap Pak Mahfud juga tinggi gitu. Nah, ini tentu poin yang positif gitu. Nah, kita lihat tapi ya di samping kedua figur ini ya sampai dengan saat ini PDI Perjuangan dan partai-partai yang mengusung Mas Ganjar belum memutuskan, dan keputusan itu tentu nanti ada pada pimpinan partai, ada pada Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno bersama dengan ya P3, pimpinan P3, kemudian Hanura, kemudian Perindo akan berbicara untuk kemudian pada waktu dan momentum yang tepat akan diputuskan. Dan masih ada figur-figur yang lain, tentu kita lihat dengan dinamika politik yang akan berkembang pada waktu-waktu yang akan datang gitu. Kemudian juga berkaitan dengan ya wilayah pertarungan tadi gitu. Saya katakan bahwa betul bahwa wilayah pertarungan ini ada di Jawa, ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, ada di Jawa Barat. Kalau Jawa Tengah tadi kalau sudah bisa dikatakan sudah ada pemetaan. Ya Jawa Timur pun sebenarnya kita sudah bisa melihat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Umam tadi. Infrastruktur partai di PDI Perjuangan di Jawa Timur ya relatif cukup kuat, dan PDI Perjuangan pada waktu pemilu yang lalu adalah partai pemenang di Jawa Timur. Sehingga memang ini saling mendukung. Kita lihat bagaimana di Jawa Barat. Ini juga peta-peta yang harus diperhatikan. Tapi di samping itu juga ya harus melihat Indonesia secara keseluruhan. Karena ada beberapa wilayah, jangan sampai kita hanya melihat di Jawa, kita melupakan bahwa ada beberapa peta. Misalnya Sumatera Utara itu adalah ya wilayah yang relatif ya dengan jumlah penduduk yang juga cukup besar, Lampung, kemudian Sulawesi. Nah, sehingga melihat ini harus melihat secara
ya keseluruhan dengan pemetaan yang clear, dan juga kalau kita bicara Baik, Bang soal Andreas. NU juga menyebar di beberapa wilayah-wilayah yang merupakan basis dari NU di situ. Sehingga ya saya sepakat dengan apa yang dikatakan tadi bahwa Jawa Timur, terus dengan Bang Andreas. figur-figur Jawa Timur, tapi juga harus melihat Indonesia secara keseluruhan, karena jangan sampai kemudian ini menjadi Sudah tangkap poinnya, Bang celah Andreas. yang kemudian ya membuat rencana besar untuk memenangkan pertarungan ini menjadi gagal. Baik, terima kasih banyak Bang Andreas. Ini nampaknya kalau dari poin Bang Andreas, nampaknya hari ini tidak ada deklarasi begitu ya. Kita nantikan. Terima kasih banyak Bang Andreas. Terima Bang kasih Andreas, banyak makasih ya. Mas Umam. Mas Adi. Sehat selalu. Assalamualaikum. Oke, kita masih akan hadirkan informasi ke depan Anda usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami.